Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmiyah, NIM 1914040002 dari Prodi Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi statistik matematika tentang menghitung titik sampel yang diampu oleh Ibu Dr. Nana Sepriyanti, SPD MSI. Selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Teorema 1.1, bila suatu operasi dapat dinyatakan dengan N1 cara, dan bila untuk setiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara, maka kedua operasi itu dapat dikerjakan bersama-sama dengan N1 kali N2 cara. Contoh satunya, berapa banyak titik sampel dalam ruang sampel bila sepasang dadu dilantunkan sekalian? Jawab, kita misalkan dadu pertama N1 sama dengan N6 posisi. Dadu kedua kita misalkan N2 sama dengan N6 posisi. Jadi pasangan dadu itu dapat menghasilkan titik sampel N1 kali N2 sama dengan N6 kali N6 sama dengan 36 posisi. Contoh duanya, suatu perusahaan perumahan menawarkan bagi calon pembeli pilihan rumah gaya luar berbentuk tradisional, Spanyol, kolonial, modern di daerah pusat kota, pantai, dan bukit. Dalam berapa banyak pilihan seseorang pembeli dapat memesan rumah? Maka kita misalkan pilihan rumah gaya luar itu sebagai N1 sama dengan 4, daerah perumahan N2 sama dengan 3. Jadi seorang pembeli itu dapat memilih satu dari N1 kali N2 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 kemungkinan rumah. Selanjutnya, teorema 1.2. Bila suatu operasi dapat dikerjakan dengan N1 cara, dan bila untuk setiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara. Dan bila untuk setiap kedua cara operasi tersebut, operasi ketiga dapat dikerjakan dengan N3 cara, dan seterusnya. Maka deretan K operasi dapat dikerjakan dengan N1 kali N2 sampai seterusnya NK. Contoh ketiga, berapa macam hidangan dapat disajikan bila masing-masing hidangan dapat terdiri atas sop, nasi goreng, bakmi, dan soto? Bila tersedia 4 macam sop, 3 macam nasi goreng, 5 macam bakmi, dan 4 macam soto. Kita jawab, kita misalkan sop itu N1 sama dengan 4, nasi goreng kita misalkan N2 sama dengan 3, bakmi kita misalkan N3 sama dengan 5, soto N4 sama dengan 4. Jadi N1 kali N2 kali N3 kali N4 sama dengan 4 kali 3 kali 5 kali 3 sama dengan 240 cara berbeda memilih hidangan. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh keempat. Berapa banyak bilangan genap yang terdiri atas 3 angka dapat dibuat dari angka 1, 2, 5, 6, dan 9. Bila tiap angka itu hanya boleh digunakan sekali, kita coba jawab, di mana karena bilangan itu genap, maka hanya tersisa 2 pilihan. Jadi N1 sama dengan 2 untuk satuan, yaitu ada angka 2 dan 6. Namun kita harus memilih satu. Untuk setiap satuan ini terdapat N2 sama dengan 4 pilihan untuk puluhan. Dan untuk N3 sama dengan 3 untuk ratusan. Jadi kita dapat membentuk sebanyak N1 kali N2 kali N3 sama dengan 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24 bilangan genap berangka 3. Selanjutnya, definisi 1.7. Di mana definisinya, suatu permutasi ialah suatu susunan yang dapat dibentuk dari satu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Teorema 1.3, banyaknya permutasi N benda yang berlainan adalah N faktorial. Teorema 1.4-nya,
Banyaknya permutasi N benda berlainan bila diambil R sekaligus adalah N permutasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Contoh 5. Dari 20 lotre, 2 diambil untuk hadiah pertama dan kedua. Hitunglah banyak titik sampel dalam ruang T. Kita jawab 20 sebagai lotre, permutasi 2 karena yang diambil untuk hadiah pertama dan kedua, maka jumlahnya 2 sama dengan 20 faktorial per 20 dikurang 2 faktorial sama dengan 20 faktorial per 18 faktorial. Maka kita peroleh dari sini kita peroleh 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial, di mana 18 di atas dan 18 di bawah bisa kita coret, maka 20 kali 19 sama dengan 380 titik sampel. Selanjutnya contoh 6, di mana contohnya berapa banyak jadwal yang dapat disusun suatu cabang himpunan matematika Indonesia untuk 3 penceramah dalam 3 pertemuan bila ketiganya bersedia berceramah tiap hari selama 5 hari. Maka kita jawab banyak jadwal yang dapat disusun yaitu 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Maka kita sederhanakan, maka diperoleh 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 jadwal. Selanjutnya teorema 1.5. Banyaknya permutasi N benda berlainan yang disusun melingkar adalah N dikurang 1 faktorial. Teorema 1.6-nya, banyaknya permutasi yang berlainan dan R benda bila N1 dinyatakan berjenis pertama dan N2 berjenis kedua sampai seterusnya NK berjenis ke K adalah. Ini rumusnya N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial seterusnya sampai seterusnya NK faktorial. Contohnya, sebuah pohon Natal dihias dengan 9 bola lampu yang dirangkai seri. Ada berapa cara menyusun 9 bola lampu itu bila 3 diantaranya berwarna merah, 4 kuning, dan 2 biru? Jawab, banyak susunan yang berlainan adalah di mana rumusnya tadi ini, maka kita masukkan angkanya, di mana N-nya ada N-nya 9, N1-nya 3, N2-nya 4, N3-nya 2. Kita masukkan, kita substitusikan 9 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial kali 2 kali 1. Maka kita sederhanakan, memperoleh 9 kali 4 kali 7 kali 5 sama dengan 1260 cara. Sering kita ingin menemukan himpunan N benda dalam R sekat atau sel. Suatu penyekatan terjadi bila irisan setiap pasangan yang mungkin dari himpunan bagian R merupakan himpunan kosong dan gabungan semua himpunan bagian merupakan himpunan semula. Urutan letak unsur dalam tiap sel tidak berpengaruh. Contohnya, pandanglah himpunan A, E, I, O, U. Penyekatan yang mungkin dalam 2 sel yang dapat dibuat agar sel pertama terdiri atas 4 unsur dan sel kedua terdiri atas 1 unsur. Maka ini adalah himpunannya. Terlihat bahwa ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terlihat bahwa ada 5 cara menyekat suatu himpunan 5 unsur dalam 2 himpunan bagian atau sel yang mengandung 4 unsur dalam sel pertama dan 1 unsur dalam sel keduanya. Jumlah sekat untuk contoh di atas dapat dinyatakan dengan lambang 5 kombinasi 4
sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 5. Selanjutnya teorema 1.7. Banyaknya cara mengikat suatu himpunan N benda dalam R sel masing-masing berisi N1 unsur dalam sel pertama, N2 dalam sel kedua, dan seterusnya adalah, ini adalah rumusnya, N1, N2, sampai seterusnya NR sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai seterusnya NR faktorial. Dengan N1 tambah N2 tambah sampai dengan seterusnya tambah NR sama dengan N. Contoh 8. Berapa banyak cara untuk menampung 7 petinju dalam 3 kamar hotel bila satu kamar bertempat tidur 3 sedang 2 lainnya punya 2 tempat tidur? Maka jawabannya yaitu jumlah seluruh sekat adalah 7. Oh iya, maaf ya teman-teman, ini terjadi kesalahan ketika saya mengcopy dari contoh sebelumnya. Maka soal ini sampai di sini saja. Saya bacakan sekali lagi contoh 8 ini, yaitu berapa banyak cara untuk menampung 7 petinju dalam 3 kamar hotel bila satu kamar bertempat tidur 3, sedang lainnya punya 2 tempat tidur. Sampai di sini, maka jawabannya jumlah seluruh sekatnya adalah 7 kombinasi dari 3, 2, 2, maka sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka kita sederhanakan memperoleh 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Selanjutnya teorema 1.8. Banyaknya kombinasi dari N benda yang berlainan bila diambil sebanyak R sekaligus adalah, dimana rumusnya ini, N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Contoh 9-nya, bila ada 4 kimiawan dan 3 fisikawan, carilah banyaknya panitia 3 orang yang dapat dibuat yang beranggotakan 2 kimiawan dan 1 fisikawan. Jawab, banyaknya cara memilih 2 kimiawan dari 4 adalah, kita misalkan N-nya itu 4 karena 4 kimiawan, sedangkan panitia yang diinginkan dari kimiawan yaitu 2. Jadi banyaknya cara memilih 2 kimiawan dari 4 adalah, kita misalkan N-nya 4, R-nya 2. Maka 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka diperoleh hasilnya 6. Banyaknya cara memilih seorang fisikawan dari 3 adalah, kita misalkan N-nya 3, dan R-nya sama dengan 1. Maka 3 kombinasi 1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Maka kita peroleh hasilnya 3. Jadi, karena menurut teorema 1.1 dengan N1-nya sama dengan 6 dan N2-nya sama dengan 3, maka N1 kali N2 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18 panitia yang terdiri atas 2 kimiawan dan 1 fisikawan. Selanjutnya kita masuk kepada soal-soal dan pembahasannya, di mana pada soal ini saya mendapatkan soalnya dari latihan 1.3 dari buku yang disarankan dan 2 soal lagi dari sumber lain. Kita masuk kepada soal yang pertama.
Bila suatu percobaan terdiri atas pelantunan suatu dadu dan kemudian mengambil satu huruf secara acak dari ke-26 alfabet, ada berapa titik dalam ruang sampel? Kita coba jawab. Kita misalkan ruang sampel satu dadu itu dengan N1 sama dengan 6. Selanjutnya ruang sampel alfabet itu kita misalkan dengan N2 sama dengan 26. Jadi titik dalam ruang sampelnya yaitu N1 kali N2 sama dengan 6 kali 26 sama dengan 156 titik sampel. Selanjutnya soal kedua. Berapa macam permutasi yang berlainkah yang dapat dibuat dari huruf kata infinity? Di mana jumlah huruf dari kata infinity ini ada 8. Kita misalkan dengan N, di mana di sini I terdiri dari 3 huruf, N 2 huruf, F 1 huruf, T 1 huruf, dan Y 1 huruf. Jadi banyak permutasinya dengan rumus N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai dengan seterusnya NK faktorial. Sama dengan kita substitusikan angkanya 8 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 kali 1. Maka kita sederhanakan akan memperoleh hasil 3360 susunan. Kita masuk kepada soal yang ketiga. Ada berapa banyak cara memilih 3 dari 8 calon yang memenuhi syarat untuk akuntansi? Jawab, di mana diketahui di sini pelamarnya ada 8 orang, di mana pelamar kita misalkan N dan calon yang akan diterima yaitu kita misalkan R sama dengan 3. Jadi N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Jadi kita substitusikan angkanya yaitu 8 faktorial per 3 faktorial dikali 8 dikurang 3 faktorial. Maka kita peroleh sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Kita sederhanakan, maka memperoleh 8 kali 7 sama dengan 56. Jadi ada 56 cara. Soal yang keempat. Suatu perguruan tinggi memainkan 12 pertandingan American football selama 1 musim kompetisi. Dalam berapa banyak cara regu itu dapat mengakhiri musim kompetisi itu dengan 7 kemenangan, 3 kekalahan, dan 2 seri? Kita coba jawab. Pertandingannya ada berjumlah 12 pertandingan. Kita misalkan N, kemenangan kita misalkan N1 sama dengan 7, kekalahan kita misalkan N2 sama dengan 3, seri kita misalkan N3 sama dengan 2. Di mana rumusnya N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai dengan NK faktorial sama dengan 12 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan kita sederhanakan, maka hasilnya akan kita peroleh yaitu 7.920 cara. Selanjutnya soal terakhir yaitu soal kelima, di mana soalnya seorang kontraktor ingin membangun 9 rumah yang semua berbeda bentuk. Berapa banyak cara 9 rumah itu dapat dibangun sepanjang sebuah jalan bila 6 rumah harus berada di satu sisi sedang 3 lainnya di sisi lain?
Jawab. Pertama kita akan mencari 6 rumah harus berada di satu sisi. Kita misalkan N-nya itu ada 9, R-nya 6, yaitu rumah harus di satu sisi. 9 kombinasi 6 sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial dikali 9 dikurang 6 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan kita peroleh dari penyederhanaan ini kita peroleh 3 kali 4 kali 7 sama dengan 84. Yang kedua, kita cari 3 lainnya di sisi lain. Kita misalkan N-nya tadi 9, R-nya sama dengan 3. Maka 9 kombinasi 3 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 9 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial. Kita sederhanakan, maka kita memperoleh hasilnya 84 juga. Karena banyak cara rumah itu dapat dibangun, yaitu karena hasilnya sama, maka 84 dikali 2 sama dengan 168 cara. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.